Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Bian Seksual Faryadi dari Sekolah SMA Negeri 71 Jakarta, absen 13. Aku mau nanya sama teman-teman semua. Teman-teman tahu nggak sih apa itu hikayat, ciri-cirinya atau unsur-unsurnya gitu? Nah, biar teman-teman lebih paham, yuk simak video kali ini. Oke, jadi hikayat itu apa? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah. Isinya itu bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau bisa juga gabungan dari sifat-sifat tersebut. Hikayat itu berasal dari Melayu, jadi biasanya ditulis dalam bahasa Melayu. Nah, hikayat itu tujuannya buat apa? Hikayat bisa berperan sebagai pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan suatu pesta. Contohnya seperti hikayat Hang Tuah, Perang Palembang, atau 1001 Malam. Nah, dalam hikayat itu memiliki nilai-nilai seperti nilai moral, nilai sosial, nilai agama, dan nilai budaya. Kemudian, ciri-ciri dari hikayat itu apa aja ya? Yang pertama ada anonim. Jadi kita tuh tidak mengetahui secara jelas nama pencerita atau pengarang dari hikayat tersebut. Yang kedua, arkais, menggunakan bahasa yang sudah lampau. Yang ketiga ada istana sentris. Jadi bertema atau berlatar belakang kerajaan. Yang keempat, kesaktian. Sering ada kayak kesaktian-kesaktian. Yang kelima ada kemustahilan. Kemudian yang keenam ada mengandung amanat dan statis, yaitu penggambaran dan penulisannya itu tidak memiliki banyak perbedaan dengan hikayat lain. Nah, untuk membuat suatu hikayat, strukturnya jadinya apa aja ya? Yang pertama ada abstraksi. Yang kedua ada orientasi. Kalau abstraksi itu gambaran besar cerita, orientasi berisi beberapa aspek seperti latar, waktu, atau suasana. Kemudian komplikasi, urutan kejadian menuju puncak. Ada resolusi, penyelesaian dari konflik tersebut, koda, amanat yang disampaikan kepada pembaca. Dalam hikayat memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada aspek historis dan aspek isi. Kalau aspek historis seperti Melayu, jadi kental dengan unsur agama Islam. Yang kedua ada India, ada unsur-unsur keagamaan yaitu agama Hindu. Yang ketiga ada Arab Persia, bertema Islam dan mengandung nilai-nilai keislaman. Ada Jawa, memiliki kemiripan sifat, tokoh, dan alur seperti hikayat yang ada pada India maupun Arab. Nah, selanjutnya kalau aspek isinya gimana sih? Yang pertama ada sejarah, jadi seringkali berkisah tentang tokoh atau kejadian bersejarah. Hikayat bersifat fiksi atau hayalan sang pujangga. Kemudian biografi. Jadi kalau biografi ini hanya fokus pada seorang tokoh. Tokoh yang diangkat biasanya dari tokoh nyata ataupun tokoh fiksi. Kemudian ada agama, tentang tokoh agama, peristiwa dalam keagamaan maupun nilai-nilai hidup yang diajarkan dalam suatu agama. Kemudian ada peristiwa, tentang sebuah peristiwa besar yang pernah terjadi tapi penggambarannya didramatisasi dengan keajaiban-keajaiban dan mukjizat. Dan yang terakhir, cerita. Jadi hikayat ini menekankan pada kisah yang diangkat, terutama tentang romansa percintaan. Biasanya hikayat ini juga disertai dengan latar belakang sejarah. Nah, bentuk-bentuk hikayat itu apa aja ya? Yang pertama, dia dalam bentuk cerita rakyat. Kalau dalam cerita rakyat itu dia digambarkannya dalam bentuk jenaka. Jadi biasanya bercerita tentang asal-usul suatu tempat atau benda. Yang kedua ada roman, berisi tentang kisah cinta atau kisah rumah tangga. Kemudian ada epos, berkisah tentang kepahlawanan seseorang. Tambeh, bercerita tentang pedoman hidup dan cara, berfokus pada seseorang tokoh terpuji. Nah, contoh-contoh hikayat itu apa aja ya? Yang pertama ada hikayat Abu Nawas, hikayat Banjar, hikayat Iskandar Zulkarnain, hikayat Nahkoda Muda, hikayat Kalila dan Daminah, dan yang terakhir salah satunya adalah hikayat Panji Samirang. Oke teman-teman, gimana nih, udah pada ngerti belum nih apa yang baru aja aku sampaikan tadi? Semoga teks hikayat ini bisa terus nempel di kepala kalian, terus juga semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.